jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal musyahidun al-kiram. Selamat datang wahai para pemirsa Al-Furqan TV. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, fi hadha sabah nastamirru fi barnamijin min baramiji ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Di pagi hari ini saya melanjutkan dalam program belajar bahasa Arab, Hiya Nata'allam Al-Lughah Al-Arabiyyah, yaitu program mari kita belajar bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah oleh Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran beliau karena ilmunya beliau, karena memberikan kepada kita manfaat dari buku-buku beliau. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan jangan lupa di pagi hari ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kita ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, dan juga amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dari ilmu yang manfaat adalah belajar bahasa Arab. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Para ulama menyebutkan ilmu bahasa Arab adalah ilmu alat
agar kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim, agar kita bisa memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita juga bisa mendakwakan keluarga kita, anak-anak kita, para santri kita dan sebagainya dengan bahasa Arab ini. Tanpa bahasa Arab kita tidak bisa mengajarkan, kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengajarkan ke para santri, kepada anak-anak kita, kepada istri kita dan lain sebagainya. Maka perlu kita syukuri apabila kita bisa mempelajari dan juga bisa mengamalkan bahasa Arab ini, karena kebanyakan orang, dan ini fakta, awal-awal pertama kali belajar bahasa Arab itu semangat sekali belajar bahasa Arab. Akhirnya lambat laut akan turun semangatnya dia, Karena apa? Karena mereka tidak punya himmah, dan tidak punya niat yang tulus. Maka para ulama mengatakan, maka nalillahi bakin, apabila engkau belajar karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan tetap belajar bahasa Arab, akan tetap belajar agama Islam. Adapun yang belajarnya karena ingin dipuji, karena ingin dijadikan ustadz misalkan, atau karena ingin dijadikan kiai misalkan, maka ini salah. Ya, memang seorang kiai, seorang ustadz harus wajib mempelajari bahasa Arab. Kalau tidak, dia akan menafsirkan, dia akan memahamkan ke orang lain dengan pemahaman yang salah. Sebuah contoh, misalkan kita tahu sholat. Sholat dalam arti, sholat itu dalam arti bahasa Arab artinya adalah berdoa. Bukan sholat yang dari awal Allahu Akbar sampai salam. Artian dalam bahasa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat. Kemudian pada saat dia menjelaskan, misalkan contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala salat dan juga malaikat juga bersalat. Kemudian diterjemahkan dengan solat, seperti kayak orang solat. Maka Allah Subhanahu wa taala solat misalkan di hadapan Nabi. Tidak begitu caranya. Yaitu kenapa kok bisa salah paham? Ya karena bahasa Arabnya kurang mapan. Bahasa Arabnya kurang begitu mapan. Makna dari solat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW adalah as-sana, yaitu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi. Kalau misalkan kita tidak bisa memahami bahasa Arab, pasti kita akan salah memahami, pasti kita salah mentafsirkannya. Ya, maka penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena salah satu faktor terpenting pemahaman kita salah, yaitu salah juga dalam pengertian bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang tinggi sekali. Ya, bahasa yang paling tinggi sekali itu bahasa Arab. Maknanya sangat luas. Ya, yang tadi disebutkan sholat itu maknanya yang aslinya adalah doa, tapi makna secara umum, makna yang lebih luas lagi itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah berdoa, di antaranya juga adalah as-sana, memuji, di antaranya juga adalah mendoakan atau meminta ampun misalkan.
ya, meminta ampun. Dalam segi khusus as-salat yaitu gerakan salat dari Allahu Akbar sampai salam. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya, itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab, dan para ulama semuanya pasti tahu dan pasti memahami dan pasti mempelajari dan pasti memiliki kitab khusus tentang bahasa Arab. Dan bahasnya mereka tinggi, sangat tinggi sekali. Kalau kita belajar misalkan Ar-Risalah, di kitabnya atau karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu bahasnya tinggi sekali. Nah, dan juga kitab-kitab yang lain, karena mereka mempunyai kekuatan dalam bahasa Arab. Kekuatan kita, izzah kita atau namanya izzah kita. Nah, kekuatan kita itu diantara salah satunya dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kita kuat, maka keislaman kita juga kuat insyaallah ta'ala. Dan kita lanjutkan ke pelajaran ke-24. Ad-darsu ar-rabi'u wa isrun. Pelajaran ke-24. Kita lanjut aja karena ini yang lebih penting, yaitu al-adadu. Al-adadu. Apa itu al-adad? Al-adadu itu adalah jumlah. Ya, jumlah. Kalau di nahwu itu namanya ada al-adadu wal ma'dud. Ada jumlah dan ada yang barang yang dijumlahkan. Sesuatu yang dijumlahkan. Sesuatu yang dijumlahkan. Itu ma'dud. Kalau al-adad jumlahnya, dan insyaallah para santri-santri kita, para jamaah kita tahu. Nah, bahkan di SD atau di TK sudah dipelajari. Ada wahidun, satu, isnani, dua, salah satu, tiga, semua sudah dipelajari. Ya, dari bilangan 1 sampai bilangan 10 itu kebanyakan sudah dipelajari. Itu namanya al-adad. Itu namanya al-adad. Ada juga bilangan tapi itu urutan, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, itu berbeda lagi. Al-awwal, al-thani itu kedua, al-awwal itu pertama ya, ma'ruf. Al-tsalis ketiga, ar-rabi keempat misalkan. Dan itu berbeda dengan yang kita pelajari. Yang kita pelajari hanya al-adadu saja, dari 1 sampai bilangan yang tidak terhingga. Maka itu semuanya ada bahasa Arabnya dan sangat gampang sekali. Masalah al-adad wal ma'dud yang dicontohkan oleh Dr. Fa Abdul Rahim itu memberikan sebuah contoh yang gampang, kemudian dikasih kaidahnya. Nah, kita baca dulu contohnya yang di atas, yang di pelajaran ke-24. Yang di atas ini yang ada nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 1 dan nomor 2. Kita baca contohnya talibun. Ya, talibun wahidun. 1 santri. Talibun wahidun. Kalau perempuan bagaimana? Kalau muannas bagaimana? Talibatun wahidatun. Ya. Dari sini kita bisa lihat apabila ma'dudnya perempuan muannas, maka adatnya juga muannas. Apabila ma'dudnya yang dijumlahkan itu, ya, barang yang dijumlahkan atau sesuatu yang dijumlahkan itu mudzakkar, maka adatnya jumlahnya juga mudzakkar. Contohnya di sini ya, talibun ini mudzakkar. Talibun wahidun jumlahnya juga mudzakkar. Talibatun muannas, maka jumlahnya juga muannas. Ya, kita bisa praktekkan yang lain. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian Tuhan yang satu. Nah, ini ya, Tuhan yang satu.
ilahun wahid. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berjenis ya. Pada asalnya semua isim itu mudzakkar pada asalnya. Ya, pada asalnya semua isim itu mudzakkar. Dan juga muannas bisa dijadikan mudzakkar, bisa dalam bahasa enaknya itu bisa digabung. Ya. Bisa kita sebut juga dengan mudzakkar karena ar-rijalu saqaiku atau an-nisa'u saqaiku ar-rijal, atau dibalik ya, bahwasanya perempuan atau laki-laki itu sama-sama kandung, saudara kandung ya, sama-sama saudara kandung. Laki-laki saudara kandungnya perempuan, dan perempuan juga saudari kandungnya laki-laki. Itu maksudnya ya. Pada asalnya isim itu mudzakkar. Pada asalnya isim itu mudzakkar. Di sini bukan mengatakan Allah itu mudzakkar atau perempuan ya, atau muannas, tidak. Hanya sebagai contoh. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Ini contoh dari Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahidun. Nah. Kemudian ada contoh yang lain misalkan ya, selain dari Al-Quran Karim. Misalkan kitabun wahidun ya, sama ya, laki-laki itu mudzakkar, dan juga adatnya, jumlahnya juga mudzakkar. Kalau perempuan talibatun wahidatun. Contoh misalkan yang lain adalah saburatun ya, saburatun wahidatun. Saburah papan tulis wahidah, atau zaujatun wahidatun, istri satu ya. Kalau masih istri satu dikatakan zaujatun wahidatun. Baik. Yang kedua talibani isnani ya, talibani isnani, dan kita sudah memahami ya, talibani itu muannas, musanna ya, musanna dua, musanna. Talibani isnani. Kalau perempuan bagaimana? Talibatani isnatani, sama ya, tinggal ditambahin dengan ta. Talibatani isnatani, tergantung dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki maka laki-laki, kalau perempuan maka perempuan, atau mudzakkar maka mudzakkar, atau muannas maka juga muannas. Makanya di sini oleh Dr. Fabrahim dibuat tanda sama. Ini tanda apa namanya? Centang ya, tanda centang menunjukkan bahwasanya sama. Sama. Harus sama jenisnya, dan juga harus sama dalam segi bilangannya. Kalau mudzakkar mudzakkar, kalau muannas muannas, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia mufrad ya mufrad. Kemudian kalau dia musanna maka juga musanna. Sama. Tapi biasanya dalam percakapan biasanya tidak disebutkan bilangannya untuk 1 dan 2. Untuk 1 dan 2 biasanya tidak disebutkan bilangannya. Ra'aitu, atau misalkan hadza talibun, ini satu santri ya, tidak usah pakai wahidun karena sudah ma'ruf, sudah maklum, sudah diketahui semua orang, talibun itu satu ya, mufrad satu. Hadhihi talibatun, ini juga perempuan, ini santri perempuan. Iya. Tidak usah disebut dengan wahidatun, itu pada saat penyampaian, atau pada saat kita ngomong ke orang, pada saat hiwar. Tapi pada saat belajar kita sebutkan hanya sebagai
contoh sebagai penguat bahwasanya talibun itu wahidun, kalau talibatun itu wahidatun. Sama juga talibani isnani, hadani talibani, tidak usah pakai isnani kalau dalam bahasa percakapan. Ya, kalau dalam bahasa percakapan tidak usah pakai isnani. Hatani talibatani, ini dua santriwati, tidak usah pakai isnatani. Nah, bilangan ini hanya cukup sebagai penguat atau sebagai penjelasan saja ya, sebagai penjelasan saja. Kemudian, nah ini dari 3 sampai ke 10 dan kita sudah belajari al-adad wal ma'dud. Nah, 3. Salah satu tullabin. Ini apabila ma'dudnya laki-laki, maka adadnya perempuan. Bagaimana dengan ma'dudnya perempuan? Contoh, salasu talibatin. 3 santri perempuan. Di salasu talibat jamak dari talibatun. Ya, talibatun kan perempuan, maka adatnya laki-laki. Maka di sini sama ya, dari 3 sampai 10 itu sama semuanya. Maka di sini oleh Dr. Fa Ibrahim membuat sebuah silang. Apa yang silang itu berbeda, bukan salah ya. Ini silang ini bukan maksudkan salah, tapi berbeda. Nah, kalau ma'dudnya perempuan maka adatnya laki-laki. Kalau ma'dudnya perempuan laki-laki mudzakkar, maka adatnya muannas. Nah, adatnya muannas. Semua sama ya. Arba'atu tullabin atau arba'u talibatin. Semua sama. Contohnya, kita contoh ya dalam hadis Nabi SAW. Nazala al-Quran ala sab'i atau ala sab'ati ahrufin. Nazala al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin, atau kama qala. Quran itu turun dengan 7 bahasa, bukan bahasa, dalam 7 logat. Dengan 7 logat. Namanya dikenal dengan sab'atu atau 7 qiraat. Sab'atu qiraat. Di sini lihat sab'atu sama ahruf. Sab'atu sama ahruf. Kenapa kok sab'atu di sini ada taknya? Kemudian sini ahruf. Kita lihat di sini ahruf. Ahruf itu jamak. Jamak dari mana? Jamak dari harfun. Nah, harfun ini mudzakkar atau muannas? Ya, harfun ini mudzakkar atau muannas? Maka kita jawab harfun ini adalah mudzakkar. Nah, mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar. Ya, ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Ya, adatnya muannas. Nazal Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Jadi dari 3 sampai 10 dibalik. Dari 3 sampai 10 dibalik. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Dan sangat gampang sekali ya. Khamsatu tullabin, khamsatu talibatin. Bagaimana kita mengetahui ma'dudnya laki-laki dan atau perempuan? Ya, tinggal kita mufradkan dulu. Tullab ini, tullab jamak dari mana? Jamak dari talib. Jamak dari talib. Talib laki-laki atau perempuan? Ya, mudzakkar dia laki-laki. Talibat. Nah, talibat ini jamak dari talibatun. Kalau
ma'dudnya perempuan atau muannas, maka adatnya maka kebalikannya, ya, adatnya kebalikannya yaitu mudzakkar. Ya, insyaallah gampang. Contoh misalkan kutubun. Kutubun itu jamak. Ya. Apakah dia mufrad apakah dia mudzakkar atau muannas? Maka dia mudzakkar. Maka kita contohkan di sini misalkan ya, saya mempunyai 8 kitab. Atau indi samaniyatu, indi di sini samaniyatu kutubin. Indi samaniyatu kutubin. Ya, harus ini ya, harus apa namanya? Kasrotain, harus kasroh. Semua dari 3 sampai 10 itu harus kasroh. Nah, maupun dia mudzakkar atau muannas. Atau indi samaniyatu kutubin, saya memiliki 8 kitab. Nah, lihat di sini kutub jamak dari kitabun. Nah, kitabun ini mudzakkar. Walaupun kutubun ini adalah muannas ya. Berarti ini kutubun, kita sudah belajar. Jamak taksir itu muannas. Ya, jamak taksir itu muannas. Tapi pada asalnya kutubun itu jamak dari kitabun. Maka kitabun itu mudzakkar. Nah, kita melihat dari ma'dudnya ini bukan dari jamaknya, tapi dari mufradnya, ya. Tulab jamak dari talib. Mufradnya pada asalnya dia adalah laki-laki. Contoh misalkan aqlam, ya. Aqlamun. Aqlam jamak dari qalamun. Nah, aqlam kalau kita kasih al-adad bagaimana? Misalkan tis'atu ya. Tis'atu aqlamin. 9 pulpen. Tis'atu aqlamin. Aqlam ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, karena pada asalnya dia adalah qalamun. Walaupun ya aqlam ini jamak taksir dan jamak taksir itu adalah muannas, maka itu tidak ada kaitannya. Kita mufradkan dulu. Nah, kita mufradkan dulu kalau kita mau buat al-adad dari 3 sampai 10. Dari 3 sampai 10. Nah, kita mufradkan dulu. Tidak boleh kita langsung aqlam kan perempuan, muannas, berarti dia harus mudzakkar. Tidak. Ya. Kita harus mufradkan dulu. Nah, itu kaidahnya ya. Contohnya sekarang yang perempuan. Contohnya adalah saburatun perempuan ya. Kita jamakkan. Jamaknya apa? Saburatun. Ya, saburatun. Maka kita boleh mengambil misalkan situ ya, di situ atau sabu atau sama ini juga boleh. Nah, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah apabila al-ma'dudnya ini muannas, maka adatnya kebalikannya. Mudzakkar. Situ saburat, sab'u saburat. Kemudian juga samani saburat. Kemudian juga tis'u saburat. Asyru saburat. Nah, dan lain sebagainya ya. Ini dari 3 sampai ke 10. Bagaimana dengan 11, 12? Ini sama saja dengan yang ada di atasnya ya. Atas ini nih. Atas ini dari 1 dan 2 sama.
Apa samanya? Kita lihat, kita bacakan dulu sini. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban, di sini ahada laki-laki, asyara laki-laki, taliban laki-laki. Ihda asyara talibatan, ihda ini perempuan, asyarata perempuan, talibatan perempuan. Semuanya sesuai dengan al-adad wal ma'dud. Al-ma'dudnya perempuan, maka adatnya juga perempuan. Kalau ma'dudnya laki-laki mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Contoh yang lain, isna asyara taliban, 12 santri. Yang perempuan dikata dengan tak, isnata asyarata talibatan. Maka di sini oleh Dr. Fabrahim dibuat centang dan centang. Maksudnya apa? Sama. Ya, sama. Nah, sama. Ma'dudnya laki-laki, maka adatnya laki-laki. Ma'dudnya perempuan, maka adatnya juga perempuan. Dan kita bisa praktekkan dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian juga yang harus kita perhatikan di sini menjadi langsung mufrad. Jadi langsung mufrad ya. Yang jamak hanya dari 3 sampai 10. Yang jamak hanya dari 3 sampai 10. 11. Ya, 11 ma'dudnya langsung mufrad semuanya. Ya, ma'dudnya langsung mufrad. Ya, taliban dan juga talibatan. Ahada asyara taliban, bukan ahada asyara tullab. Bukan ihda asyarata talibat, tidak. Ya. Langsung ke mufrad. Itu kaidahnya begitu. Dari 11 ya 12, 13 dan juga yang lainnya maka menjadi mufrad. Ke-13 sekarang. 13. Sebenarnya kaidahnya sama dengan yang dari 3 sampai 10. Ya, dari 3 sampai 10. Ya. Tadi 3 sampai 10 itu apabila ma'dudnya laki-laki itu mudzakkar, maka bilangannya atau adatnya itu muannas. Ya, lihat di sini. Taliban di sini ya. Taliban mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka adatnya muannas. Ya, lihat sini ya. Adatnya di depan ya. 13. Salasata asyara taliban. Lihat di sini salasata itu muannas, asyara mudzakkar, taliban mudzakkar. Kemudian contoh yang perempuan, salasa asyarata talibatan. Lihat di sini talibatan ma'dudnya yang dibilangkan atau yang dijumlah. Yang dijumlah itu muannas, maka adatnya kebalikannya sama yang tadi ya, dari 3 sampai 10 sama. Maka sini menjadi mudzakkar, maka sini menjadi mudzakkar. Lalu bagaimana dengan asyara ya? Asyaranya al-asyara sini 10 sini itu ikut dengan ma'dudnya, Maka di sini oleh Dr. Fabrahim membuat sebuah contoh ya seperti ini. Ada sama, ada yang berbeda. Samanya di asyara, berbedanya di depannya. Berbeda di depannya. Mau 3, mau 4, mau 5, berbeda. Ya contoh di sini ya berbeda juga. Arba'ata asyara taliban, ya. Ini berbeda, ini sama, ini sama. Ini berbeda, ini sama, ini juga sama. Seperti itu. Ya, seperti itu. Sampai ke belakang, sampai ke bawah. Khamsata asyara taliban, khamsa asyrata talibatan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke isrun. Isrun. Kita belum belajar isrun, 20. Isrun di 20. Isruna taliban. 20 santri. Isruna talibatan, 20 perempuan ya. Isrun itu mau mudzakkar mau muannas tetap isrun. Tidak ada isrunah, tidak ada ya. Tidak ada. Atau isyarat misalkan, isyarat tidak ada. Tetap isrun ya isrun. 6. Ini namanya dalam ilmu nahwu itu ada nama khusus ya.
dalam ilmu nahwu itu ada nama khusus untuk isrun, salasun, arbaun, khamsun. Itu nama-nama atau jumlah bilangan yang mirip dengan jamak jamak mudzakkar salim. Ya, karena di sini ada wawu dan ada nun. Ya, ada wawu dan nun. Karena ada wawu dan nun mirip dengan jamak mudzakkar salim. Isrun taliban dan isruna talibatan. Nah, tidak berubah kalau dalam bilangan 20. Sama juga dengan bilangan 30, 40, 50 itu tidak berubah. Salasun untuk laki-laki dan perempuan, arbaun untuk laki-laki dan perempuan. Nanti kita baca ya. Baik. Adapun untuk 21 dan 22 maka kaidahnya sama yang di atas. Kaidahnya sama yang di atas. Apa itu? Ya. Jangan lupa ya, apa itu? Antara ma'dud dan adatnya itu sama. Wahidun wa isruna taliban, 21 santri. Isnani wa isruna taliban, 22 santri laki-laki. Kalau perempuan ya ihda, ini perempuan ya, ihda. Dikasih ihda. Ihda wa isruna talibatan, isnatani wa isruna talibatan. Nah, kaidahnya sama yang tadi. Ya, sama yang tadi. Kaidahnya seperti ini, kayak apa yang disebutkan oleh Dr. Fadlur Rahim, sama. Antara ma'dudnya dan adatnya sama. Dan juga antara 23 sampai 29 itu juga sama yang di atasnya. Bukan di atasnya yang ini ya, bukan yang di atasnya 1 dan 2, tidak. Di antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 itu kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah centang kemudian silang. Centang kemudian silang. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya di sini. Salasatun wa isruna taliban. Salasatun wa isruna taliban. Ma'dudnya apa? Ma'dudnya ini mudzakkar, maka dia kebalikannya dikasih silang, kebalikannya. Wa isrun, ya, wa isrun ya tetap ya. Ini tetap isrun, tidak bisa berubah. Isrun maupun laki-laki atau perempuan tidak bisa berubah. Dengan apabila dengan muannas maka salasun wa isruna taliban, salasun wa isruna talibatan, salasun wa isruna talibatan. Talibatan di sini ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar. Sama seperti itu ya, sama seperti itu. Di sini kebalikannya. Kebalikannya. Kita lanjut ke salasun. Salasuna taliban. Nah, salasuna talibatan. Gampang ya bahasa Arab. Kalau jumlah itu gampang. Salasuna talibatan wa salasuna taliban. Arbaun juga sama. Arbaun taliban wa arbauna talibatan. Khamsun 50. Khamsuna taliban wa khamsuna talibatan, dan lain sebagainya. 60 Sab'un 70. Samanun juga ya 80. Tis'un Tis'un 90. Nah, 90. Mau laki-laki dan perempuan tetap sama. Tetap sama. Situn, Sab'un, Samanun dan Tis'un semua sama, tidak ada perubahan. Sekarang kita lanjut ke 100. Mi'ah. Mi'atun talibin. Ini yang masyhurnya ya, seperti ini ya tulisannya, mi'ah. Terkadang kita mau lihat ini kayak lucu, kayak berbeda dengan cara bacanya. Iya.
Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu unik. Bahasa Arab itulah unik. Nah, di antara keunikan mi'ah di sini ada dua cara. Ya, ada dua cara tulisan. Tulisan pertama yang seperti yang di kitab ini ya, mi'atun. Mim, ada alif, ada hamzah, ada ta. Boleh juga dengan tanpa alif, mi'atun. Dua-duanya boleh. Nah, dan tapi masyhurnya seperti ini ya, ada alifnya, mi'atun. Mi'atu talibin, 100 santri. Mi'atu talibatin, juga sama 100 santri wati. Ya, mi'atu untuk laki-laki dan perempuan sama. Sekarang lebih dari 100. Bagaimana jumlahnya? Nah ini 101. 101 santri. Bahasa Arabnya apa? Ya ini. Mi'atu talibin wa talibun. Ya, mi'atu talibin wa talibun. 101 santri. Mi'atu talib itu 100. Wow. Talib ini 1 santri. Maksudnya apa? 101 santri. Kenapa kok nggak ada wahid? Ada wahid, nggak ada isnani? Iya, karena pada asalnya talibun itu sudah dianggap ada jumlahnya. Nah, perempuan bagaimana? Ya sama. Mi'atu talibatin wa talibatun. Ya, mi'atu talibatin wa talibatun. 101 santriwati. Mi'atu talibatin wa talibatun. Sekarang 102. Mi'atu talibin wa talibani. Nah, mi'atu talibin wa talibani. 102 santri laki-laki. Adapun santri perempuan, mi'atu talibatin wa talibatani. Nah, misalkan ditanya, berapa santri di pondok antum? Iya, bingung dia. Misalkan 101 santri itu berapa ya? Ya, 101 santri itu berapa? Mi'atu talibin wa wahid talib. Itu salah. Iya, wa wahid talib. Itu salah. Tapi kebanyakan ya orang-orang ngomong itu seperti itu. Mi'atu talib wa wahid. Itu cara berbicara dengan cara kaidahnya itu kadang berbeda. Tapi yang benar bagaimana? Ya benar, misalkan mi'atu talibin wa talibun. Ya, mi'atu 101, mi'atu talibin wa talibun. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan sama, mi'atu talibin wa talibatun. Adapun yang lebih dari 102, ya 102, maka 100-nya tetap 100-nya tidak berubah. Yang berubah itu jumlah setelahnya, jumlah setelah 100. Ya, ini kan 100 nih, 100. Ada jumlahnya yang tertinggal. 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Maka sesuai juga dengan kaidah yang di awal tadi. Makanya kalau misalkan di awal tadi gak paham, maka gak paham juga setelahnya. Tidak paham juga setelahnya. Maka harus kita pahamkan dulu yang di awal, lalu bisa kita praktikkan setelahnya. Ya, 103, mi'ah tetap mi'ah ya. Ya, mi'atun tetap mi'atun, mau laki-laki mau perempuan, mau dzakar atau muannas. Adapun tiganya ditambah dengan waw. Mi'atun wa salasatu tullabin. Nah, wa salasatu tullabin. Kok salah satu? Bukan salasu. Iya, ini ikut dengan kaidah yang awal tadi pada saat kita belajar dari bilangan 3 sampai bilangan ke-9. Dari bilangan 3 sampai bilangan ke-9. Yaitu apa? Yaitu dibalik
Kalau ma'dudnya laki-laki mudzakkar, maka adatnya perempuan ya, adatnya perempuan. Itu muannas. Mi'atu wa thalathu talibatin, mi'atu wa thalathu talibatin ya, mi'atu wa thalathu talibatin. Kalau 104 ya tetap mi'atun, 104 santri. Mi'atun wa arba'atu tullabin, ini mudzakkar. Kalau muannas mi'atun wa arba'u tullabin. Kaidahnya jangan lupa ya. Kalau kaidah untuk Dr. Abdurrahim dibuat silang. Maksudnya apa? Berbeda dengan ma'dudnya. Berbeda dengan ma'dudnya. Jadi dari 3 sampai ke 10. Ya. Kita baca yang ke-9 ya. Mi'atun wa tis'atu tullabin wa mi'atun wa tis'u talibatin. Nah. Sekarang 110. Sama juga ya, 110. Sama. Jadi mi'atun wa asharatu tullabin, mi'atun wa asru tullabin. Kaidahnya silang, yaitu berbeda dengan ma'dudnya. Kemudian 111 ya, mi'atun wa ahada asyara taliban wa mi'atun wa ihda asyarata taliban. Maka diulang lagi dari awal. Mi'atunnya tetap, kemudian ini ya nih, ahada asyara taliban sama ihda asyara taliban, ini kaidahnya yang awal tadi. Baik, kaidahnya yang awal tadi. Ahada asyara taliban wa ihda asyara talibatan. Yang ke 200. Nah, yang ke-200 mi'atani ya, mi'atani. Itu mi'atani itu yang marfu ya. Kalau yang mansub mi'atain, mi'atain. Mi'atani yang marfu. Kemudian apabila ditambahi dengan mudhaf. Namanya mudhaf ya. Kalau mudhaf ilai ya, dengan tambah dengan mudhaf ilai maka dibuang nunnya. Seperti sini ya, mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Nunnya dibuang. Karena apa? Karena di dalam ilmu nahwu apabila ada mudhaf dan mudhaf ilai, dan mudhafnya itu ada musanna ya, ada nun musanna, nun nun yang menunjukkan bahwasanya dia itu dua orang, maka dibuang nunnya, mi'ata talibin dan mi'ata talibati. Dan ini sering terjadi dalam kitab-kitab yang ketika kita baca kok ada lucu, kok gak ada nunnya ya. Kenapa? Karena dia sudah mudhaf, dan mudhaf ini bersambung dengan mudhaf ilai, maka dibuang nunnya. Kita belajar lagi ke 300. Salasu mi'atin ya, salasu mi'atin 400 arba'atu mi'atin, arba'u mi'atin, tidak pakai tak ya. Salasu mi'atin tidak pakai satu mi'atin, tidak ada salah satu mi'ah, tidak, atau salasu mi'atin atau arba'u mi'atin, tidak ada tak marbutanya ya, dihilangkan tak marbutanya di setelah sa, tidak ada. Salasu mi'atin talibin dan talibatin, wa arba'atu talibin dan talibatin, sama semuanya ya, sama semuanya. Khamsu mi'atin 500 talibin wa talibatin, 600 600 talibin wa talibatin, 700 juga sama, 700 talibin wa talibatin, digabung ya. 800 800 talibin wa talibatin. Kemudian juga 900 talibin wa talibatin, 1000. Masya Allah, kita sudah bisa sampai 1000 ya. 1000
Alfu talibin wa talibatin, sama alfu, enggak ada alfatu misalkan, tidak ada. Alfu itu paten, tidak berubah. 2000 alfani. 2000 alfani. Kalau misalkan ditambahi dengan mudhaf maka dibuang nunnya, sama seperti tadi ya. Alf 1000, 2000 alfan. 3000 salah satu alaf. Ini khusus untuk ribuan, ada tak marbutahnya. Ya, salah satu alaf, arba'atu alaf, khamsatu alaf, 3000, 4000, 5000, khamsatu alaf. Alf itu mufrad, jamaknya alaf. Jamaknya adalah alaf. 6000, situ alaf, mau laki-laki mau perempuan sama. Sab'atu alaf, samaniyatu alaf, 8000, 9000, tis'atu alaf, 10.000, asyratu alaf. 6 asyratu alaf. Kalau ditanya punya uang berapa, punya uang 1000, indi asyratu alaf rupiah. Indi asyratu alaf rupiah. Sampai masya Allah tambah lagi 2000, 20.000, isruna alaf, isruna alaf, 30.000, salasuna alaf. Ya, isrun 20, alaf 1000, berarti 20.000. Salasun 30, alaf 1000, berarti 30.000. Arba'un alaf, 40.000. Khamsun 50, alaf 1000, khamsuna alaf. Mi'atu alfin, ini mi'ah, 100 alaf, 100.000, mi'atu alaf. Ya, 200.000 bagaimana? Mi'ata alf. Ya, karena di sini hasilnya ada nun ya, aslinya ada nun kemudian dibuang karena bersambung dengan mudhaf ilaih, maka mi'ata alfin. Kemudian 300.000 bagaimana? Ini salasu mi'ati alfin, 400.000, arba'atu mi'ati alfin. Masya Allah. 6 arba'atu mi'ati alfin. Kemudian di sini buat menyebutkan 6.543. Bagaimana bahasa Arabnya? Lihat dulu di sini rial. Rial di sini mudzakkar ya. Mudzakkar, maka kebalikannya mudzakkar, maka di sini muannas. Salah satu ya, di kaidahnya di sini depannya kebalikannya. Salah satun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittu alafin rial. Rial boleh ya, boleh dijumlah dari akhirnya dulu ya. Salasun 3, arbaun 40, khamsumi'atin 500, wa sittu alafin, sittu alaf itu 6.000. Itu gampang sekali ya. Dari bahasa Arab itu mulainya dari belakang dulu, bukan dari depan. Boleh juga dari depan. Sittu alafin, sittu alafin wa khamsatu arba'una, sittu alafin wa khamsumi'atin wa thalathatun wa arba'una riyal juga boleh. Tapi ini biar gampang, dari belakang dulu, dari 3, kemudian 40, kemudian 500, kemudian 6.000. Bagaimana dengan adatnya atau ma'dudnya yang perempuan, muannas rubbiyah. Rubbiyah itu ada dua makna ya, ada dua makna. Yang pertama rupi yang mata uang India, ada juga rupiah, mata uang Indonesia. Rupiah, rupiah ini muannas ya, maka jumlah yang di awalnya kebalikannya mudzakkar. Thalathun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittuna alf ya, sittuna alf. Wallahu alam bisawab. Ini yang kita pelajari, dan di bawah ini adalah semua kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pekan ke depan di pelajaran ke-26
biidznillah taala. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan